80,1 miliar tuh mungkin bisa dibeberkan sedikit rinciannya gitu Pak. Bukan 80,1 tapi 80,4. 0,4. Jadi sebetulnya ini proses sudah lama ya, sejak masuk tahun 2020 karena kita sudah masuk post election gitu ya. Tahapan sebelumnya sudah selesai, tinggal ancang-ancang mulai tahapan berikutnya. Kita merumuskan anggaran. Nah, anggaran untuk apa? Anggaran untuk pilkada. Pilkada kapan? Nah, ini pertanyaan mendasarnya, kapan pilkada? Tentu dalam konteks ini kita masih mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 8 yang mengatur tentang penjadwalan pilkada, bahwa pilkada itu digelar bulan November tahun 2024. 2024. Nah, itulah satu-satunya sandaran yang berkepastian hukum. Soal kemudian ada wacana-wacana perubahan jadwal 2022, 2023, yaitu persoalan lain. Kenapa kita lakukan perencanaan dari sekarang? Kita belajar dari pilkada sebelumnya tahun 2018. Nah, untuk menuju pilkada 2018 kita sudah menyiapkan perencanaan anggaran sejak 2015. Kenapa harus jauh-jauh hari? Karena kita harus menyesuaikan dengan kemampuan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pilkada tersebut. Sebab apa? Sulit kiranya untuk konteks Kabupaten Kuningan memenuhi atau mengcover kebutuhan penyelenggaraan pilkada di 1 tahun anggaran. Oleh karena itu kita harus jauh-jauh hari merancang detil kebutuhan, tentu sesuai dengan komponen-komponen yang dibutuhkan ya, dari segi teknis, tahapan dan lain-lain, untuk kemudian kita ajukan ke pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal kepada Bupati, sehingga nanti ada kebijakan yang dimunculkan oleh kepala daerah. Lalu karena prosesnya tidak mungkin di-cover dalam 1 tahun anggaran, maka solusinya adalah dengan cara menyusun peraturan daerah tentang pencadangan ya, tentang dana cadangan untuk mengcover kebutuhan pilkada. Lalu kenapa harus kita juga masuk ke DPRD? Karena proses perumusan peraturan daerah itu memang ada di DPRD. Jadi dua sisi pemerintahan itu, eksekutif dan legislatif, kita tempuh. Nah, setelah dihitung-hitung, itu kebutuhan kita muncul di angka 80,4 miliar. Nah, apakah kebutuhan itu juga mutlak 100% harus terpenuhi? Ya bisa iya, bisa tidak. Bergantung nanti secara konsensual seperti apa. Nah, asumsi 80,4 miliar itu adalah asumsi bahwa semua kebutuhan itu terpenuhi secara optimal. Nah, plus bahwa dengan diasumsikan bahwa semua kebutuhan pemilihan Bupati Kuningan semuanya di-cover oleh APBD Kabupaten. Nah, ada sisi lain seperti pengalaman di 2018 bahwa tidak 100% penyelenggaraan pilkada 2018 itu semuanya di-cover oleh APBD Kabupaten. Mengapa demikian? Sebab secara kebetulan jadwal pemilihan Bupati Kuningan itu bersamaan dengan pemilihan gubernur. Nanti ada titik temu dari total kebutuhan itu, berapa cost sharing dari APBD Kuningan, berapa dari APBD provinsi. Sebab apa? Ada 2 jenis pemilihan yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Pemilihnya sama, TPS-nya sama, penyelenggaranya sama. Ya. Hal-hal yang sama itu tidak mungkin dipenuhi oleh kedua belah pihak. Sebab kalau dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka akan terjadi duplikasi. Nah, ada juga kebutuhan yang berbeda-beda antara tahapan pemilihan bupati dengan pemilihan gubernur. Misalnya apa? Misalnya untuk surat suara, tentu berbeda. Ya, kita juga harus menganggarkan untuk untuk pengadaan surat suara. Nah, gubernur juga, KPU Jawa Barat juga harus memenuhi ya kebutuhan untuk surat suara. Nah, singkatnya 80,4 miliar itu mesti tidak mungkin di-cover oleh APBD Kuningan semua. Berapa nanti nilai yang muncul untuk kepastian penyelenggaraan pemilihan bupati yang akan datang, tentu akan terjawab apabila bupati sudah memberikan sen. Kan intinya kira-kira nilai yang akan di-cover oleh APBD Kuningan berapa dari total kebutuhan?
sambil kita juga menunggu ya informasi terkait pos mana yang akan disaringkan oleh APBD provinsi. Nah, kira-kira begitulah. Kalau tahun kemarin kan yang di ACC itu 23 kalau nggak salah 23. ya. Kalau sekarang kan lebih besar nih. Ya. Apa emang ada perbedaan seperti apa sih? Ada yang menentukan turun naiknya angka itu pertama kita harus menghitung total pemilih ya pada saat pemilihan nanti. Otomatis kita harus memperhitungkan asumsi jumlah penduduk dan asumsi jumlah pemilih di 2-3 tahun ke depan. Otomatis dari waktu ke waktu kan jumlah penduduk kan akan bertambah. TPS bertambah Pak ya? Yang kedua, karena ada penambahan asumsi jumlah pemilih, maka secara otomatis akan menambah jumlah TPS. Di pilkada kemarin 2016 kita ada sekitar 830 ribuan pemilih. Kemudian TPS ada 2005 TPS. Nah, kita memperhitungkan, tentu ini tidak gegabah, kita juga koordinasi dengan Disdukcapil. Ada potensi di pilkada yang akan datang itu muncul jumlah pemilih sebanyak 930 ribuan. Nah, 930 ribuan itu tersebar di 2146 TPS. Karena ada jumlah penambahan TPS, otomatis kita harus perhitungkan pembiayaan pendirian TPS, jumlah penyelenggara ad hoc di TPS, ya, dan lain-lain. Termasuk juga kita harus memperhitungkan potensi fluktuasi harga atau inflasi harga. Tentu harga misalnya harga HP misalnya gitu kan, tahun ini dengan tahun yang akan datang kan berbeda. Atau harga barang tertentu lah. Ya, belanja kertas misalnya harga surat suara kalau pilkada 2018 sekian tentu akan berbeda harganya di beberapa tahun yang akan datang. Itu juga kita perhitungkan. Kemudian yang paling signifikan itu di kenaikan honorarium penyelenggara ad hoc. Nah, dari mana kita berpatokan? Tentu dari Kementerian Keuangan. Ya, karena ini bersifat nasional. Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan edaran yang baru terkait dengan standar pembayaran penyelenggara ad hoc. Nah, kalau misalnya 2018 anggota KPPS misalnya dibayar per orang 450.000, nah ini akan berbeda dengan 2023 atau 2024 lah, 2024 nanti. Karena ini juga terkait dengan persoalan inflasi kan gitu ya. Nah, otomatis hal-hal tersebut akan menentukan perubahan-perubahan harga yang nanti akan ditentukan di 2024. Nah, tapi komponen kebutuhannya sebetulnya relatif sama, ya, karena tahapannya tidak jauh berbeda, gitu kan, dengan 2012. Hanya memang volumenya dan harga satuannya saja yang berubah, sehingga otomatis secara keseluruhan berbeda. Pak, itu ada perubahan kan katanya pekan sebelumnya udah mengajukan 75 tapi kemarin jadi 80 itu kenapa? Jadi begini, tanggal awal-awal Juli kita masih proses finishing gitu kan, penghitungan rencana kegiatan dan belanja atau RKW pilkada. Nah, kemudian di minggu pertama bulan Juli ketika kita sedang menggarap itu melakukan finishing, ada undangan dari Sekda untuk dilakukan rakor. Di sana diundang KPU, Bawaslu, kemudian ada Kabar Tapem, Kabar Hukum, ada dari unsur BPKAD, ada Bapeda, dan dipimpin oleh Asda 1. Nah, ketika kita hadir di sana, kita belum mengajukan angka. Kan gitu ya, belum mengajukan angka. Artinya dalam konteks belum mengajukan itu ya sudah ada angka kisaran 75. Tapi belum selesai, masih dibahas terus sampai finishing. Nah, baru di hari Rabu atau Kamis kemarin, minggu kemarin, itu kita sudah lakukan finishing. Kita diundang di pertemuan kedua, nah sambil juga melayangkan surat. Jadi kalau bicaranya aspek administratif, kita baru 1 kali mengajukan pengajuan, yaitu di angka 84.